Apakah dengan hasil dari passive income tadi, gua itu udah masuk kategori financial freedom? Selamat datang di channel pengangguran TAI Premium, channel para pengangguran di Indonesia. Gimana kabarnya sobat pengangguran? Semoga selalu sehat dimanapun berada. Di video kali ini gue mau share beberapa passive income di usia gue yang udah masuk 30-an. Seperti yang udah kita ketahui bersama ya, income itu secara garis besar kita bisa bagi menjadi dua, yaitu aktif dan passive income. Aktif income itu artinya pendapatan yang kita hasilkan karena kita bekerja atau melakukan sesuatu. Contohnya nih, gaji bulanan bagi karyawan, atau dalam case gue nih, ya hasil dari jualan online atau dari konten YouTube maupun TikTok gue. Kan kalau gue nggak jualan lagi nih, atau gue nggak bikin konten di YouTube atau TikTok, gue nggak bakal dapat duit lah. Kurang lebih itu yang dinamakan active income. Kalau passive income, pendapatannya dihasilkan dari suatu sistem yang bekerja untuk menghasilkan uang. Banyak nih yang bilang kalau kita mau mencapai financial freedom, itu kita harus memperbanyak passive income. Nah, passive income itu sendiri bisa dikejar dengan dua hal. Yang pertama, obviously pakai duit ya. Yang kedua, dengan skill atau pengetahuan. Loh, kok skill bisa jadi passive income nih bang? Gua kasih contoh ya. Misal nih, lu jago nyiptain lagu, atau lu jago untuk nulis buku. Nah, ada namanya sistem royalty, yang mana selama karya lu itu masih dipakai dengan tujuan komersil, maka duitnya masuk terus cuy ke rekening lo. Bahkan hak royalti ini bisa diwariskan ke anak cucu ya. Enak ya kayaknya? Ya enak kalau cuma ngebayangin doang. Tapi dibutuhkan kreativitas dan keunikan dari skill yang kita punya agar bisa dihargai dengan layak. Nah, sekarang gue mau share nih beberapa passive income di usia gue yang udah masuk 30-an. Semoga bisa menjadi pertimbangan nih buat teman-teman yang berencana untuk menambah passive income-nya dalam rangka nih merencanakan nanti mau pensiun seperti apa. Tapi bohong. Oke, sumber passive income yang pertama adalah dari dividen saham. Dividen saham adalah salah satu bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada para investor dengan besaran sesuai dengan lot saham yang dimiliki oleh para investor tersebut ya. Beda ya dengan trading saham. Kalau dari trading saham, kita mengharapkan keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli kita. Kalau dividen ini nggak terpengaruh dengan harga sahamnya berapa, tapi lebih melihat kepada kinerja perusahaan di tahun berjalan itu seperti apa. Kalau semakin besar keuntungan di tahun berjalan, maka logikanya dividen yang akan dibagikan kepada para pemegang saham itu pasti lebih besar. Tapi kembali lagi ya kepada rencana perusahaan, apakah ada rencana ekspansi atau enggak. For your information nih, nggak semua saham di Bursa Efek Indonesia itu membagikan dividen. Tahun 2022 kemarin, gue dapat nih dividen dari beberapa saham yang emang gue invest untuk jangka panjang, seperti Pegas, Telkom, Indofood Bersaudara, S Hardware, Adaro, dan beberapa saham lainnya. Rencananya di tahun ini gue bakal menambah portofolio untuk tujuan investasi. Syarat utamanya bagi dividen dengan yield minimal 5%. Cara gampang untuk mengetahui saham-saham apa aja nih yang membagikan dividen bisa pakai screener dari Stockbit Pro ya. Nanti tinggal dicek aja kira-kira di harga sekarang ini cocok gak dengan profil resiko kita. Kayak tahun kemarin nih, gue dapat dividen dari Pegas itu hampir 2 jutaan. Lumayan kan, dapat uang gratis sebagai pemegang saham. Dividennya, ya gue beliin saham lagi. Karena untuk kebutuhan sehari-hari kan masih nutup ya dari active income jualan online ataupun buat konten di YouTube dan TikTok. Lanjut ya, sumber passive income yang kedua, yaitu dari staking crypto. Memang sih nominal portofolio crypto gue itu turun banget cuy, dalam sedalam-dalamnya. Tapi kan semua floating loss yang masih unrealized. Selama belum gue jual, ya bakal gue staking aja koinnya. Tinggal cek aja besaran dari staking yieldnya. Durasinya ada yang 30 hari, 60 hari, 90 hari, bahkan ada yang 120 hari. Semakin lama periode stakingnya, biasanya yieldnya semakin besar. Kebetulan beberapa koin gue yang sangkut itu yieldnya lumayan besar cuy, kayak AXS atau Matic. Beda ya dengan dividen dari saham yang biasanya dibagikan 1 kali dalam setahun. Kalau reward dari staking ini itu dibagikan setiap hari, tapi nggak bisa diambil sampai dengan batas waktu yang udah ditentukan. Sambil nunggu harga kripto balik to the moon, ya sabar-sabar aja sambil kriptonya di stakingin.
Kalau gue stakingnya di Binance ya. Yang mau daftar Binance bisa cek link di bio. Nanti bisa dapat diskon fee trading di Binance-nya. By the way, kripto lagi bullish nih. Per video ini dibuat, harganya udah balik ke 20 ribuan. Tapi tetap aja sih, kalau portofolio gue masih sangkut cuy. Karena gue pertama kali masuk itu di akhir Desember 2021 dan awal tahun 2022. Cek aja harga waktu itu berapa coba. Sumber pasif income gue yang ketiga itu adalah dari kepemilikan kebun plasma sawit di Sampit. Dulu ceritanya nih, waktu itu gue masih kerja di Bank Mandiri. Ditawarin lah dari teman sekantor, mau beli kebun plasma nggak? Kalau nggak salah harganya waktu itu 60 jutaan per kaplingnya. Gue mikir lah, daripada nih uang bonus habis nggak karuan untuk keperluan konsumtif, ya udah gue beli aja 1 kapling. Nah, dari kepemilikan tadi sebagai anggota, kita bakal dapat keuntungan bagi hasil yang dibagikan setiap bulan yang mengelola koperasi di perusahaan perkebunan kelapa sawitnya. Nah, untuk hasil yang gue terima itu bervariasi cuy, bergantung kepada harga CPO di bulan tersebut. Waktu di awal-awal masih kecil lah, cuma beberapa ratus ribu per bulannya. Tapi sekarang karena harga CPO yang lumayan naik, pas puncak-puncaknya nih pernah dapat 3 jutaan. Sedep banget emang cuy. Temen gue nih yang nawarin kemarin itu kalau nggak salah udah punya 20 kafling cuy. Kaliin aja dah sebulan nih, udah kipas-kipas doi, nggak perlu kerja. Kalau sekarang denger-denger udah nggak ada sih yang mau menjual kapling plasmanya. Kalaupun ada nih, biasa karena alasan kepepet, anaknya mau nikah, atau doi mau naik haji. Dan katanya harga per kaplingnya itu udah mencapai ratusan juta. Gue juga nggak tahu sih, karena gue nggak tinggal lagi di Sampit. Yang penting bagi hasilnya masih masuk ke rekening setiap bulannya. Nah, pasif income gue yang terakhir itu dari properti cuy. Seperti yang pernah gue share di video gue sebelumnya, beberapa tahun yang lalu gue ada beli tuh apartemen di Bandung. Adik gue kan waktu itu kuliah di ITB ya. Daripada gue bayarin kosnya setiap bulan, mending beli apartemen aja buat dia tinggal. Nah sekarang kan dia udah lulus nih, jadi apartemennya gue sewain aja. Biaya sewa per bulannya itu kisaran 2 hingga 2,5 juta per bulan. Tapi belum dipotong sama IPL dan fee buat agen pengelola ya. Karena nih gue kan sekarang tinggal di Medan ya, dan adik gue itu kerja di Jakarta. Jadi nggak ada nih yang ngontrol apartemennya. Makanya gue pakailah jasa agen untuk menyewakan apartemen. Nah, itu kan tadi ya 4 passive income gue selama ini. Tapi pertanyaan besarnya, apakah dengan hasil dari passive income tadi, gua itu udah masuk kategori financial freedom? Jawabannya jelas belum cuy. Karena kalau di total hasilnya aja itu belum nutup semuanya. Pertanyaan berikutnya nih, apakah semua hasil passive income tadi itu sepadan dengan uang yang udah kita keluarkan? Kalau dalam case gue ya, nggak semuanya cuy. Contoh nih, gue itu beli saham S Hardware bukan di harga 400 seperti sekarang cuy. Tapi harga beli gue itu di 1.500-an, karena gue beli di tahun 2019. Kebayangkan floating loss gue itu berapa? Dan jelas dari hasil dividennya itu nggak menutup kerugian gue kalau saham S Hardware ini gue jual. Atau case gue lainnya nih, daripada gue beli apartemen kemarin 300 jutaan, mending gue belikan kapling plasma kan, yang waktu itu harganya cuma 60 juta per kaplingnya. Dapat deh gue 5 kapling, yang kalau kita hitung-hitung ya, dari 5 kapling tadi aja bisa menghasilkan 15 juta per bulannya. Ya kalau angka itu cukup lah untuk hidup sebulannya. Tapi kan ternyata nggak seperti itu ya. Ditambah nih, apartemen gue sekarang itu hitungannya bermasalah, karena walaupun gue udah bayar cash, sertifikatnya masih ditahan oleh developer, dan parahnya malah dijadikan jaminan kredit oleh si developernya. Dan sekarang lagi proses gugatan pilot di PKPU. Pusing gak lo? Jadi nggak semuanya ya passive income yang kita dapat itu sepadan dengan uang yang kita keluarkan. Nah, bagi kita nih yang masih di usia 30-an, itu kan masih masuk kategori produktif ya. Masih ada waktu untuk merencanakan keuangan dengan lebih jelas dan terarah. Dan untuk yang masih muda, usia 20-an, daripada nih uang lo habis untuk hal-hal yang konsumtif seperti beli barang-barang branded atau kebanyakan healing, beli makanan-makanan mewah dan mahal, mending perbanyak sumber pasif income-nya. Paling gampang ya beli saham dengan dividen yang layak dan simpan untuk jangka waktu yang lama. Kalau parameter gue ya, dividen yield-nya minimal 5%. Gue mau cicil harian sih, seperti yang udah gue pernah share di video gue sebelumnya, yang ini ya. Kenapa sih pasif income itu penting cuy? Karena kita itu nggak selamanya bisa bekerja seperti di usia produktif.
Ya, harapan besarnya dengan adanya passive income yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kita, nanti kita bisa menjalani masa tua dengan lebih menyenangkan. Terutama untuk karyawan, freelancer, pengusaha yang mungkin beda nih dengan pensiunan ASN ya, yang setiap bulan dapat gaji dari pemerintah walaupun sudah pensiun. Kalau teman-teman gimana nih strategi untuk mengejar sumber passive income-nya? Komen di bawah ya. Buat teman-teman yang mau belajar cara merencanakan keuangan dengan benar, bisa cek kelas Buatin Pinter, seri perencanaan keuangan pribadi dan keluarga. Di sini kita akan belajar mulai dari menghitung kekayaan, arus keuangan, financial check up, hingga menghitung keperluan untuk dana pensiun, asuransi, dan pendidikan anak. Harga kelasnya juga sangat terjangkau. Kalau tertarik, bisa cek link di deskripsi ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Share video ini jika bermanfaat, serta dukung terus channel dengan cara like dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan jika ada update terbaru tentang cara menghasilkan duit dari dunia online. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay healthy, happy, and wealthy. Salam pengangguran, tapi premium.